Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yawmi yub'atsun, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi fatawakkalul mu'minun. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yu'til khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi bil alamin. Pada yang kami hormati Dr. Bahrudin SE SVD MM yang Allah muliakan, pada jamaah JTK baik yang lapuk, yang baru, yang sudah tetap, yang Allah muliakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata dalam rangka meningkatkan keimanan, keilmuan, serta yang dinamakan dengan Akhlakul Karimah. Insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan mendapatkan cucuran hidayah, maghfirah, rahmat Allah serta inayah Allah Subhanahu wa taala khusus yang hadir pada malam hari ini. Karena itu wajib dan harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, terutama sehat walafiat, memberikan peluang untuk kita dalam rangka ta'lim, muta'alim, dan diiringi dengan salat tasbih, salat zikir pada malam hari ini. Semoga semuanya pada malam hari ini kita dikabulkan permohonan kita Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah satu tadi yang bisa saya sampaikan diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW, itu yang diriwayatkan oleh Imam Tabari. Ya, masih apa enggak yang tadi? Apa itu hadisnya? Kan? Nah, itu hadis yang bawah itu firman Allah. Jadi man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu ya.
Coba kita bareng-bareng supaya ada hasil pendapatan kita pada malam ini dalam rangka taklim. Tentunya semuanya orang berikhtiar, orang berusaha, orang berupaya ingin maksimal mendapatkan hasil yang kita raih pada pagi hari ini, siang dan sore hari ini. Insyaallah kita semuanya Allah berikan dengan tetesan-tetesan ilmu ya, yang kita terima pada malam hari ini. Kita testimoni. Pak Agut siap gak? Ayo ke saya. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Apa itu kira-kira? Ogut? Ayo bareng-bareng ayo. Ini penting loh. Kenapa kita menjalankan sholat tahajud? Kenapa kita menjalankan sholat duha? Kenapa kita bersolat tasbih di samping baca tasbihnya? Kenapa kita sholat taubat? Kenapa kita sholat istikharah? Kenapa kita sholat hajat dan sebagainya? Kenapa? Mahabbah tadi. Tanpa itu tak bisa berjalan. Karena cintanya pada Rasulullah SAW. Coba bareng-bareng sekarang ayo. Man ahya sunnati. 1, 2 1, 2. Man ahya sunnati faqad ahabani. Ayo terus. Ayo bagian ini ya, sekretaris nulis ayo. Kita ngaji supaya jelas aja nih. Supaya bebenangan. Ya ngaji itu bebenangan mah seperti air di daun talas. Keluar aja kita udah lupa pengajian kita apa yang disampaikan tadi kan gitu. Tapi kalau ini berarti kecangkem gitu, kehafal. Biar gedean Pak Yusuf. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Jadi singkatnya dalam terjemahnya, barang siapa yang suka, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, tuh, faqad ahabani, maka sesungguhnya ia telah tuh mencintai aku. Man ahya sunnati, barang siapa, situ ya, yang menghidupkan artinya, ya hidup artinya ya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia telah mencintai aku. Barang siapa orang yang mencintaiku, maka tempatnya di dalam sorga, maka bersama-samaku di dalam sorga. Tuh, 1 hiji tabunan berarti ta. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Supaya jelas kan ya. Ya, man ahya sunnati, ya coba maaf. Man ahya sunnati, ya, wa man ahabbani, ahabbani sadar, wa man ahabbani kana ma'i, mim ini sama, mim ain pakai ya, salah itu ma'i,
Di situ mutakalim di situ untuk menunjukkan pada Rasulullah. Nah, begitu ya. Ayo, itu aja dulu. Fil jannati, betul. Man ahya sunnati. Nah, jelas Bapak ya? Bisa. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tuh, jadi artinya barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka tempatnya bersamaku lagi. Kau sendirian, bareng-bareng bersamaku di dalam surga. Tuh, luar biasa ya. Nah, ini jadi orang yang tidak mencintai sunnahku, kata Rasulullah, bukan golonganku, bukan. Faman aghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak mencintai kepada sunnahku, tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Tuh ya, Mas Pur, jangan bingung aja, kerjaan belum selesai, jangan bikin kerjaan nih, bikin ngaji itu sekarang ya. Itu ya, tuh salah satunya adalah itu ya, orang yang sangat mencintai pada Rasulullah SAW. Jelas ya, orang yang cinta pada Rasulullah itu berarti dia otomatis ya, nanti pada saatnya bersama-samaku di surga itu. Makanya dalam arti cinta itu ya, yang namanya cinta itu kan ada kata peribahasa, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, kan begitu ya. Itu pada masa-masa zaman-zaman jahiliyah ya, kan begitu ya. Sekarang udah bukan zaman jahiliyah lagi, sekarang sudah zamannya itu hijrah. Sekarang ini sudah hijrah zamannya itu ya, pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah ya, jelas mendapatkan kasih sayang. Pertama dapat ampunan dan juga mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya. Tuh, apa diantaranya sunnah-sunnah Rasulullah? Nah, seperti kita bersilaturahmi, seperti kita ucapkan salam, ya ayyuhan nas afsus salam, wahai manusia, kata Rasulullah, sebarkan salam. Salah satu itu sunnahnya. Wa imut ta'am, dan berikanlah makanan ya. Wasilul arham, seperti kita pada malam hari ini bersilaturahmi di antara satu dengan yang lainnya. Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Nah, itu antaranya. Dan sholatlah ya di malam hari ketika manusia dalam keadaan nyenyak, tidur. Tuh, apa jaminannya dari Allah? Apa jaminnya dari Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan sejahtera, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kesejahteraan. Tuh, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memang berat barangkali kalau salam assalamualaikum kita masih bisa ya. Wa atimut ta'am, insyaallah kita kerjakan. Wasilul arham, artinya kita bersilaturahmi. Yang sulit buat kita ya, yang dinamakan dengan wasallu bil laili, salatlah tengah malam. Wan nasu niyamun, ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, Anda silakan masuk surga dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian. Nah, itu salah satunya. Jadi itu insya Allah ya, kita masih mampu dan masih bisa. Tapi yang namanya tahajud ini yang sangat luar biasa, yang hanya barangkali tidak sebahagian, barangkali hanya 1/3 barangkali yang memang bisa melaksanakan tahajud. Sebab tengah malam ya, dikala orang sedang tidur kita bertahajud, kita wudhu penuh dengan perjuangan walaupun dingin, kita
berwudu untuk kita melaksanakan tahajud bersama. Bahkan sangat luar biasa tahajud ini yang dikatakan dengan sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tahajud ini bagiannya orang yang tahajud, oke lah, kembali bagiannya aja lah ya. Bagian orang yang tahajud itu adalah yang dinamakan maqamah mahmudah. Jadi tempat-tempat yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertahajud. Apa saja di antaranya hikmah-hikmah yang kita rasakan bertahajud itu sudah kepastian. Allah menyiapkan, Allah memberikan yang namanya tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang bisa melaksanakan sholat tahajud, pertama dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan diangkat derajatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan dimudahkan, dilancarkan di dalam segala usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya di dalam bertahajud. Makanya kita ya dalam tahajud itu kita niatkan sebelum tidur supaya bisa bertahajud. Kan sudah sama-sama mengerti, sama-sama paham. Rasulullah sampai di dalam kena seringnya sholat tahajud, ya sampai barangkali kakinya itu sampai bengkak-bengkak. Kalau Rasulullah tidak, karena ya mungkin sakit, mungkin apa, hanya beberapa kali tidak tahajud, maka Rasulullah menggantikan dengan sholat duha sebanyak 12 rakaat, 2 sampai 6 kali salam. Itu salah satunya. Ini poin-poinnya yang harus kita yang harus kita kerjakan. Jadi tidak sama tahajud dengan sholat duha. Ya artinya jaminannya juga berbeda begitu. Kalau tahajud sudah sentralisasi, sudah sentral. Ya, kalau duha dapat ampunan, dapat rezeki dan sebagainya. Tapi kalau tahajud itu yang sangat luar biasa, mendapatkan daripada dapat ampunan, dapat hidayah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat luar biasa kalau tahajud itu. Makanya itu salah satu di antaranya ada sholat tahajud yang memang harus kita mulai sekarang dan seterusnya. Tuh, makanya itu salah satu ya cintanya kepada Rasulullah SAW. Di antaranya itu adalah man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Tuh, barang siapa orang yang menghidup-hidupkan, ulang lagi sama saya supaya Bapak paham dan mengerti ya, sunnahku kata Rasulullah, maka sesungguhnya aku cinta pada Rasulullah SAW. Orang yang cinta pada Rasulullah SAW ya, pada saatnya nanti itu bersama-samaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Tentunya dengan yang pokoknya, jangan lupa, yang pokoknya adalah yang menegakkan, yang mendirikan sholat 5 waktu. Itu pokoknya. Ya, kalau kita lari ke yang lainnya, yang pertama kali ditanya ya salah seorang hamba ya, di yaumil kiamah adalah sholatnya. Apabila sholatnya itu baik, itu udah langsung otomatis itu baiklah amal keseluruhannya. Apabila sholatnya buruk atau jelek, maka itu jeleklah seluruh amalnya. Itu yang sangat luar biasa ya di dalam sholat. Makanya pokoknya adalah sholat, sehingga sholat itu menjadi tiangnya. Tuh ya, as-salatu imaduddin, tuh tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Itu populer tuh di situ di kalangan santri dan di kalangan tingkat bawah ya, di kalangan orang yang tingkat di bawah garis, di tengah garis, di atas garis, itu sudah populer. As-salatu bareng-bareng ayo. As-salatu imaduddin
apal 2 kali 3 kali hafal nggak? Itu kasih tahu Pak Ubud udah punya cucu. Nah, bari-bari orang ngomong cucu orang, ya kan? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Dan barang siapa orang yang meninggalkan sholatnya, maka sama dengan merobohkan agamanya. Oh, Islam itu nama itu, ya. Wah, luar biasa soal itu. Tilangnya agama. Coba. Nah, ini baru nih kita. 2 rius ini, buat serius. Ini 2 rius buat gitu buat. Hidayat udah tahu dah hidayat dah. Seperti yang saya hidayat tuh. Ini lagi bikin 2 rius nih, Mas Pur. Buat serius bukan Mas Pur. Ini 2 rius, Mas Pur, 2 rius. Ayo kita agar dapat kita. Pak Haji Dayat pulang ke rumahnya, istrinya dikasih tahu, cucunya dikasih tahu, itu dah ilmu namanya. Tadi api tadi api ke ngaji jeung abah di pesantren tadi di Kubosari JTK nya. Kieu deh kerja coba ayo bareng-bareng. Nah itu kan perintahnya sampaikan kepada yang di rumah, kan berarti begitu. Ya, walaupun itu artinya satu ayat dalam pengajian ini. Jadi 2 nih, supaya apa dulu saya belum membahas yang lain-lainnya belum. Wah, belum nanti testimoni pita suara. Wah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Testimoni ini masih akan berhal-hal kaji ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana ala rabbihim yatawakkalun. Agak gitu bakal ikut, saya sana ikut, agak gitu bakal betul, agak ikut. Hah? Ayam kene. Hah? Gitu kene. Lakukan kan? Gitu. Iya, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Kenapa? Karena iman. Tadi dibahas yang disampaikan, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulul lisan wa akhbil arkan. Itu iman namanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, salah satu itu di antaranya Allah menghamparkan bumi tanpa fondasi. Allah meninggikan langit tanpa tiangnya. Ada di dalam surat Ar-Rahman itu. Ini iman. Begitu. Dua, tiga. Innamal mu'minuna alladzina idza. Tuh. Itu bayati kolor, bayati asli, bayati nawa, bayati husaini. Jawab Gus. Luar biasa.
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apa disebut disebut ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Begitu ya. Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa begitu? Sebab ada getarannya itu karena kita iman. Ya. Apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Kalau yang namanya bergetar berarti itu ada cahaya ilahi, ada cahaya imani. Kalau yang tidak bergetar disebut nama Allah, ya itu berarti gelap, dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Gue pikirin gitu, ayat ma ayat, Allah ma Allah, selintasan. Ya baik gue pegang HP aja dah. Nah, lihat yang lain umpamanya. Nah, itu yang sangat luar biasa, ya. Makanya di atasnya fattaqullaha wa asli'u dzata bainikum wa ati'ullah. Tuh, wa ati'ullah rasulahu in kuntum mu'minin. Hati-hati dong tuh baka ya kan gue tenang gue. Itu mereka benar-benar orang, makanya kata Allah bertakwalah kepada Allah, fattaqullaha wa aslihu, ya. Bainikum, ada persengketaan, ada permasalahan, ada yang ngeganjal, ada yang kurang baik, aslihu bainikum. Maka perbaikilah gitu. Zaman sekarang apa yang memang sudah disampaikan itu ada yang namanya, kalau kita ada perseteruan apa itu bahasa Al-Qur'annya ada tuh, apa itu namanya itu, saya lupa tuh, ada itu tabayun, nggak jelas kan itu Ustaz Rogok kena wae aja masih tahun di Kobosari aja ya saya kena wae nya itu salah satunya apa cerita bagaimana itu ketika Rasulullah SAW batu perang Uhud, ya. Nah ini perang Uhud yang pernah kesana perang Uhud begitu. Itu karena sudah berhasil, karena sudah sukses, sehingga para sahabat Rasulullah turun ke bawah. Kata Rasulullah, jangan turun, tetap di pos. Jangan turun, tetap di pos, wahai para sahabat. Karena melihat bergelimpangan dengan gonimah, artinya harta-harta rampasan perang, maka dia turun kabengbat ku eta. Kabengbat karayu eta ku gonimah eta. Padahal nyelakakeun tak gonimah. Akhirnya datang musuh dari belakang. Nah kan berputar sedikit dia dari golongan orang-orang Quraisy. Pada saat itu dibantai dari atas sehingga Hamzah sampai di black dibuka. Ya. Nah itu salah satunya. Nah, di situ kata Allah itu semuanya ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Tuh, ulah berebut berkat, can beres ngajoget can beres, berkat dibagikan di urusan tuh. Jangan doa berkat dibagikan. Ulah wakala berkat mah pamberi, berkat mah beres. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakanlah iman kami, kan gitu. Imanan kamilan wa yaqinan shadiqan, dan perkuatlah keyakinan dalam hati kami itu. Imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an, perluaslah gitu hati apa? Betul dari kamu. Wah maka berkat dibagikan buat awas tuh ya besok ya. Begitu Bud, ini yang sangat luar biasa Bud. Dasarnya kembali lagi kena mahabbah, kena cintanya pada Rasulullah SAW, cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada ayat lagi, Qul in kuntum,
jika kalau kalian semuanya cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Tuh, orang yang nama cinta mencintai, jauh lagi orang ngomong ya. Orang yang namanya cinta mencintai perintahnya pasti diikuti, betul? Namanya dua sejoli sudah saling cinta mencintai, apapun yang dikatakan pasti diikuti perintahnya, ya kan? Namanya orang yang sedang bercinta, ya janjinya pasti ditepati, betul? Benar Kang Yos? Kang Yos Sukabumi, isinya orang Jogja, padahal itu bukan duit itu mah itu yang sering hari yang bisa kapanggil umpamanya kan gitu. Ini umpama misalnya contoh ini kan, aduh, mana jauh mana, sakuannya di itu orang di dia, kumaya. Nah karena tadi cinta, dasar cinta, ya kan? Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, ya dari mata turun ke hati. Ini yang jadi berat, karena hati sudah tergambar. Cewek jenggelis jeung manis nya, aduh teh kayak panggil urang teh geus pernah amprok jeung mayana 3 kali amprok kita. Sudah 3 kali pertemuan tapi hati selalu menggelora ya. Kan begitu. Siang ingat dia, malam ingat dia. Mau tidur pun ingat dia juga. Yang Pak Mas Bro ya? Begitu mau mana ditabrik, bapak tabrik, bapak awe tabrik ternyata. Itu kan begitu. Belum itu Pak, kue mangkok lean gitu. Oh, belum makan namanya. Oke. Iyalah. Nah, good harus nyampe di keilmuan, di pengetahuan good udah lewat nih, padahal masih banyak yang ikut ya. Nah, iya kan? Itu good harus good. Good harus betul-betul bisa nanti pada saatnya cerita anak injuna Abud Karib lah tentang pengajian kita di sini. Ya Allah, kalau gila baca Quran, aduh, luar biasa. Banyak ditinggalkan Quran itu. Padahal yang itu menemani kita nanti di yaumul kiamat Quran itu. Padahal itu Quran yang bercahaya bersinar buat diri kita juga. Ini mah ngapalkan teh ikan di dalam kolam kan aneh-aneh wae itu Kang Iyos tuh. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Oh, apa itu buat kita saweya. Ayo jangan jahiliyah itu. Zaman jahiliyah. Luar biasa, itu luar biasa. Ya, maka daripada itu, ini sudah jam berapa? 12 menit. Ya tinggal kita kongres aja ya. Jadi udah tadi sampaikan sama saya, belum ada lagi buat 2 aja si poeta. Tadi saya ulang lagi. Man ahya sunati, ayo. Man ahya sunati Faqad ahabani, wa man ahabani, kana ma'i. Berapa tuh? Man akrama aliman, yo. Man akrama aliman Faqad akramani, wa man akramani, faqad akramallah, wa man akramallah, wahul jannah. Artinya man akrama aliman, barang siapa orang yang memuliakan. Tuh, ini dari bawah, Rasulullah nyampe dari bawah. Barang siapa orang yang memuliakan alim, maka sesungguhnya telah memuliakan aku. Barang siapa orang yang memuliakan aku, kata Rasulullah, maka sama dengan memuliakan Allah. Barang siapa orang yang memuliakan Allah, juga tempatnya di dalam surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itu saja Bapak sekalian, kurang lebihnya ya juga saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya.
tak ada gading yang tak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.